Pesan ini kita sampaikan kepada Miss Hasri Zevani. Banyak pembelajaran, edukasi, berharga yang Miss Zeva bagikan lewat tuturannya soal edukasi. Terima kasih untuk waktu, tenaga, dan pikiran yang direlakan untuk membangun Microlabs. Video ini kami persembahkan untuk teman Minlabs. Assalamualaikum Miss, selamat datang di acara Bincang Microlabs. Waalaikumsalam. Nah, kita sebagai teacher, tim kreatif kan sering banget ya lihat Miss Zeva mengusulkan sesuatu. Kita juga sering melihat Miss Zeva paling semangat untuk membawakan sebuah pemikiran edukasi di Microlabs nih. Nah, kira-kira sebenarnya Miss Zeva itu siapa sih? Oke, aku dari bagian Education Microlabs. Jadi saat ini memang posisinya sebagai Head of Education. Mungkin kalau di sekolah dibilangnya kepala sekolah ya, karena kita kursus jadi ada namanya Head of Education. Head of Education tuh ngapain aja sih gitu. Nah, nggak jauh-jauh dari tadi mengembangkan kurikulum, terus juga mengembangkan metode, mengembangkan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan edukasi gitu. Jadi awalnya aku juga nggak langsung nih jadi head education. Dulu ketika aku datang ke Microlabs, itu founder Microlabs bilang bahwa beliau ingin membuat satu tempat untuk belajar agama yang menyenangkan untuk anak. Kebetulan saat itu aku baru resign nih dari salah satu international school yang memang sudah punya standar yang sangat bagus. Di sana saya berpikir, kenapa sih enggak ada pendidikan Islam, terutama ngaji gitu, yang punya standar yang sangat terstruktur seperti ini gitu. Dari sana akhirnya kita sharing gitu. Saat itu kan memang Pak Khodir ya lagi cari partner untuk membangun tempatnya ini. Dan kebetulan itu satu visi misi dengan saya gitu. Jadi dulu aku pernah nulis nih Kak, cita-cita ke depannya ingin menjadi seperti apa. Dan salah satu dari bucket list saya adalah membangun satu pendidikan Al-Quran yang punya taraf internasional, punya metode yang menarik, dan juga bisa diterima masyarakat masa kini. Karena kan kita tahu ya bahwa berdakwah itu harus sesuai dengan zamannya, dan itu ternyata banyak disukai oleh orang-orang, dan saya sangat bersyukur dengan apa yang sudah ada saat ini di Microlabs, kemudian bisa diterima oleh masyarakat luas dan juga bisa menghasilkan orang-orang yang bisa membaca Quran. Itu sungguh jadi perjalanan yang menurut saya sangat memorable, sangat-sangat berharga dan sangat berarti dalam hidup saya. Kan kalau kita bicarakan soal bucket list nih, banyak ya bucket list kayak setiap orang pasti punya tujuan tertentu. Kenapa harus berujung ke hal yang edukasi ini? Jujur itu memang pada awalnya tidak direncanakan, tapi itu memang rahasia Allah jalannya untuk membawa saya ke sana. Mungkin saya juga sering banget bilang bahwa menjadi praktisi di dunia pendidikan itu bukan suatu keinginan, tapi suatu panggilan. Jadi orang-orang yang memang Allah pantaskan untuk hal tersebut panggil gitu untuk berada di jalan itu gitu. Dan saya merasa ketika saya ada di pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini, seperti memiliki ladang luas yang bisa kita tanam apapun gitu. Nah, kalau kita tanamnya padi, kemudian kita rawat, pasti kan jadi padi yang bagus, kemudian juga jadi beras dan bermanfaat untuk orang lainnya. Nah, begitupun mengerjakan sesuatu di ladang pendidikan, apalagi anak usia dini gitu. Anak yang tadinya nih masih polos, penuh rasa ya, bergerak pendidikan anak usia dini, terutama ini tentang pendidikan Islam. Jadi dari segi kerohanian kita dapat, dari segi sosialisasinya kita dapat, dari segi kasih sayang juga kita dapat gitu. Setiap harinya tuh membuat kita ingin terus menerus menjadi orang yang lebih baik gitu. Jadi dari anak-anak ini kita belajar, oh ternyata Allah tuh menciptakan manusia tuh sangat canggih ya gitu, dengan istilahnya kadang kita tuh sering banget kagum gitu dengan perkembangan kecil anak-anak. Oh ternyata seperti ini ya gitu, Allah secanggih ini menciptakan manusia. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat kita lebih muhasabah diri, lebih bersyukur, dan banyak lagi. Jadi hal tersebutlah yang akhirnya membawa saya bahwa oke, berarti
saya senang berada di jalan ini gitu. Berarti kalau saya bisa mengambil suatu kesimpulan buat saya, Miss Zeva ini tidak hanya ingin membahagiakan diri sendiri, tapi ingin membahagiakan orang lain juga ya? Iya, betul. Saya pernah baca salah satu tulisan, beliau bilang dalam bukunya tersebut bahwa setiap manusia yang tercipta itu sudah dilahirkan dengan fitrahnya gitu. Jadi memang tugas kita adalah mencari tahu tugas kita di dunia ini tuh apa gitu. Dulu saya pernah berpikir bahwa dengan apa sih saya menjadi manusia yang bisa bermanfaat, karena kan kita tahu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lainnya. Dan saya akhirnya bertanya pada diri saya sendiri, sebetulnya kenapa saya dilahirkan di dunia ini dan saya bisa berbuat apa untuk apa ya istilahnya bumi Allah, untuk terutama untuk di Indonesia sendiri gitu. Dan kita memberikan impact itu tidak selalu harus dalam skala yang sangat besar gitu. Kita bisa memulai dari diri sendiri dan bisa kita mulai dari hal yang kecil. Dan saya melakukan semua ini karena saya merasakan timbal balik manfaat dari segala sisi, dari segala aspek gitu. Makanya saya sangat senang untuk terus bertumbuh di dunia ini. Kita selaku partner kerja Miss Zeva merasakan bahwa yang Miss Zeva telah tanam di Ikroleps itu sangat bagus dalam arti kita mendapatkan aura positifnya, apapun itu bentuknya. Apakah Miss Zeva merasakan demikian? Merasakan tentu sangat, saya sangat merasakan demikian. Pertama, saya sangat bersyukur karena mendapat lingkungan teman-teman yang saling support, kemudian juga asik, karena kan kita bekerja lumayan panjang ya Kak, jadi untuk menikmati hari-hari itu kita perlu juga namanya bercanda dan lain sebagainya. Tidak hanya sampai situ, soal ibadah pun kita saling mengingatkan. Jadi saya merasa memang aura positif itu ada gitu loh di sini. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik, kemudian diisi kegiatan-kegiatan yang baik. Jadi secapek apapun kita bekerja, pada akhirnya itu kita diingatkan lagi oleh teman, diingatkan lagi oleh anak-anak yang saat itu mulai membaca Al-Fatihah. Jadi apa ya? Akhirnya saya tersadar gitu bahwa apapun yang akan kita lakukan itu pasti ada capeknya, tapi kita tuh tinggal milih gitu. Kita mau capek karena hal positif atau capek karena hal negatif gitu. Jadi saya rasa capeknya kita di sini itu sangat memberikan impact positif untuk diri saya dan juga orang-orang di sekitar. Ada nggak menurut Miss Zeva pesan-pesan yang membuat penyemangat teacher-teacher, guru-guru sumber daya pendidikan kita di Indonesia ini yang mungkin bisa jadi penyemangat mereka? Sebetulnya mungkin kita sering banget ya dengar bahwa jadi guru tuh harus tulus, harus ikhlas. Tapi pada akhirnya saya menilai bahwa orang itu akan memberikan value kepada kita ketika kita juga bisa memberikan value kepada mereka gitu. Jadi kalau memang saat ini merasa mungkin di Indonesia males apa istilahnya di bidang pendidikan, banyak susahnya, kemudian juga tidak sejahtera dan lain sebagainya. Pada akhirnya saya bisa menyangkal itu semua. Dengan cara apa? Dengan cara mengupgrade diri. Semakin kita bagus, semakin kita tulus, semakin kita memang benar-benar terlihat ingin memajukan suatu bangsa atau suatu anak, maka orang-orang yang punya niat serupa pun akan menghargai kita sebagaimana nilai yang kita kasih gitu. Jadi kalau misalkan sekarang di Indonesia nih, aku kadang suka lihat nih Kak gitu kayak jadi guru TK paling segini-gini gitu kan, kurang menyejahterakan dan lain sebagainya. Justru saya tidak merasakan itu gitu. Karena kebetulan dulu saya memang ketika pertama kali terjun bertemu sosok yang beliau memang sangat passion di bidang ini dan beliau sangat-sangat menghargai apa yang kita lakukan, dan itu pun saya rasakan di Ikroleps juga gitu loh. Semakin kita upgrade, semakin kita improve kepribadian kita, semakin kita bagus mengajar dan lain sebagainya, maka niat ikhlas tersebut akan berbanding lurus dengan value yang kita berikan juga kepada orang-orang di sekitar. Jadi pesannya adalah teman-teman yang seperjuangan mengajar dan lain sebagainya,
Memang segala sesuatu itu harus diniatkan dengan ikhlas, dan itu tidak bisa kita hitung dengan angka. Tapi bekerja sebagai profesionalitas itu, sebagai profesional, akan selalu diperhitungkan bagi orang-orang yang memang paham untuk menghargai orang lain.